beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-373 ini didukung oleh para pemain Iwan Dahlan sebagai Jaka Gimbal, Surya Tanjung sebagai Kula Kiri, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Hari sebagai Kepala Desa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Gimbal dan Kula Kiri adalah tukang pukul peliharaan kepala desa Upaboga. Malam itu ada peristiwa Raja Pati. Seorang warga desa terbunuh dan di punggungnya tergores tulisan-tulisan. Kepala desa segera menugaskan Jaka Gimbal dan Kula Kiri untuk memeriksa keadaan di sekitar desa Upaboga. Kula Kiri dan Jaka Gimbal segera berangkat. Menurut pendapatmu, siapa kira-kira orang yang menamakan dirinya pendekar syair berdarah itu, Adi Jaka Gimbal? Siapapun dia orangnya, kita harus segera menangkapnya, Kakang Kula Kiri. Apa kau yakin kita bisa menangkapnya? Mengapa tidak? Kita sudah bekerja pada kepala desa 5 tahun lamanya. Selama 5 tahun itu, kita berhasil mengamankan desa Upaboga dari kerusuhan-kerusuhan. Baru pertama kali ini terjadi Raja Pati. Kukira selama kita berdua kerjasama dengan baik,
kita tetap akan mendapat keuntungan-keuntungan, Kakang Kulagiri. Pendekar saya berdarah itu sudah membantai hampir 20 orang warga desa Sanduyuhan. Nampaknya dia pendekar yang berhati kejam. Ya, nanti kita yang akan ganti membantainya, Kakang Kulagiri. Kau tidak perlu khawatir. Kukira pendekar itu bukanlah pendekar yang bernyali besar. Buktinya, dia jarang menampakkan dirinya. Iya, dia bergerak bagaikan siluman. Konon kabarnya dia datang dengan diam-diam dan dia pun pergi dengan diam-diam. Iya, dia tidak akan bisa mengalahkan kita berdua, Kakang Kulagiri. Aku yakin, dia hanyalah pendekar yang besar laga. Dia hanyalah pendekar yang mendambakan nama besar. Dan dia menempuh jalan yang tidak senonoh. Kalau memang dia ingin diakui sebagai pendekar pilih tanding, mengapa dia tidak mendirikan sayembara saja? Mengapa harus membunuh puluhan manusia dengan diam-diam? Ya, sudahlah Kakang Kulagiri. Kita tidak perlu khawatir. Kita pasti bisa meringkus orang itu. Lihat, tadi ada gimbal. Siapa orang itu? Ya, sejak tadi dia duduk di bawah pohon. Tingkah lakunya sangat mencurigakan. Bagaimana kalau misalnya dia itulah pendekar sang berdarah? Aku lebih senang, Kakang Kulagiri. Kita tidak perlu bersusah payah mencarinya ke sana kemari. Ayo, Kakang, kita temui dia. Iya. Apa yang kau lakukan di tempat ini, ha? Apakah kau tidak punya mulut untuk menjawab, ha? Ayo jawab. Kehadiranmu telah membuat kami curiga. Kami harus segera membawamu ke rumah kepala desa untuk diperiksa. Mengapa kau diam saja? Apa kau bisu? Hei, kau jangan main-main di desa Upaboga ini, ha? Jadi nama desa ini Upaboga? Iya. Sekarang ini kau berada di desa Upaboga. Apa yang kau lakukan di sini, ha? Apa kau anggota perampok, ya? Ha? Mungkin kau adalah salah satu di antara kawanan perampok atau perusuh, ha? Jawab! Jawab pertanyaanku. Siapa tahu, ha? Dan dari mana asal datangmu? Dan kemana tujuan perjalananmu, ha? Kalian tidak perlu mencurigaiku. Aku datang ke tempat ini hanya untuk istirahat saja. Kami tidak percaya. Kau tidak percaya, ya sudah. Kurang ajar. Berani sekali kau bersikap seperti itu pada kami, ha? Rupanya kau belum tahu siapa diri kami. Sebenarnya apa keinginan tuan-tuan ini? Aku hanya singgah sebentar saja di desa ini. Aku tidak akan mengganggu, juga tidak akan mengacau. Aku hanya sekedar ingin melepaskan lelah. Hei, dengar. Malam ini desa kami sedang ada rajapati. Seorang warga desa terbunuh. Itulah sebabnya kami berdua mengadakan pemeriksaan. Kau jangan salah paham. Kalau kau kami bawa ke rumah kepala desa, belum tentu kau dianggap bersalah. Bapak kepala desa hanya ingin bertanya sedikit kepadamu. Supaya orang ini secepatnya menghadap kepala desa. Kimbal dan Kulagiri segera membawa orang itu menemui kepala desa di rumahnya. Mereka berjalan sambil menuntun kuda masing-masing. Sementara orang itu berjalan di depan mereka. Setelah beberapa saat lamanya, mereka pun sudah tiba di halaman rumah kepala desa. Halaman rumah kepala desa sudah sepi. Tak ada lagi ladek yang menari.
Tapi kepala desa dan beberapa orang pembantunya masih duduk-duduk di serambi depan. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menangkap orang itu? Beres, Pak Kepala Desa. Ternyata kami tidak perlu bersusah payah untuk mencarinya. Dan ternyata orang itu tidak membuat kesulitan sedikit pun. Dia menurut saja ketika kami bawa kemari. Inilah orangnya, Bapak Kepala. Mana? Ini. Bagus sekali. Jadi, kau yang menamakan dirimu pendekar syair berdarah. Apakah dia ini tidak bisa berbicara? Ayo jawab. Jawab pertanyaan Bapak Kepala Desa. Kalau kau tidak mau menjawab dengan baik, maka kau bisa dituduh menjadi seorang perusuh desa. Dan kau bisa dibawa ke kota Majapahit untuk diadili. Pendekar syair berdarah. Wah, mengerikan sekali sebutanmu itu. Pendekar syair berdarah. Sudah berapa puluh manusia kau bunuh? Dan apa maksudmu dengan perbuatanmu yang keji itu? Sekarang juga, malam ini juga, kau harus mengakhiri semuanya itu. Kau boleh malang melintang di desa-desa lain, tapi di desa Upaboga ini, kau tidak bisa berbuat sesuka hatimu. Bapak Kepala Desa, kalau dia tidak mau berkata terus terang, gebuk saja. Kita pukul saja beramai-ramai. Saya lihat masih cukup banyak orang di halaman ini. Kita gebuk saja beramai-ramai. Kalau dia mampus, kita lemparkan mayatnya ke tepi jalan sana. Jangan begitu, Jatuh Jiwa. Aku kira kita tidak perlu sekejam itu. Dan kukira dia akan memilih untuk berterus terang. Bukankah demikian? Kami hanya ingin tahu mengapa kau menamakan dirimu pendekar syair berdarah. Dan kami ingin tahu apa sebabnya kau membunuh orang begitu kejam. Majapahit itu terjadi di mana-mana. Dan belum lama di desa Kanduyuhan terjadi Majapahit yang cukup menggegerkan. Kau yang melakukannya itu? Aku bukan pendekar syair berdarah. Ngaku saja. Ngaku. Kalau tidak mau ngaku, kau akan lebih repot. Aku bukan pendekar syair berdarah. Kalian tidak bisa memaksaku untuk mengakui sebutan yang bukan menjadi milikku. Bagus. Kalau begitu, siapa kau ini? Aku tidak akan menyebutkan siapa diriku. Tapi aku bersedia untuk mengatakan apa maksud kedatanganku di desa ini. Oh, baik itu. Ya, sekarang katakan, apa maksudmu datang ke desa Upaboga ini? Aku justru sedang mencari orang yang menamakan dirinya dengan pendekar syair berdarah. Ngaco saja. Kau jangan memutarbalikkan kenyataan. Ya. Pendekar syair berdarah itu mempunyai hutang yang sangat besar padaku. Dan dia harus segera membayarnya lunas. Aku akan terus mencarinya. Aku akan menjelajahi setiap desa. Aku akan memeriksa segala tebing-tebing sungai. Dan aku akan mencarinya sampai ke ujung dunia. Kalian jangan mengganggu aku. Tunggu. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kurang ajar. Memang kurang ajar Kalian semuanya tidak bisa memaksaku tinggal lebih lama di tempat ini. Aku kira orang ini cukup berbahaya, Jatah Kimba. Benar, Pak Kepala Desa. Tingkah lakunya semakin mencurigakan. Jangan-jangan memang dia itulah pendekar syair berdarah. Jadi kalian masih juga tidak percaya. Baiklah, aku akan membuktikannya. Orang cebol itu yang tak lain adalah Kuku Bajil mundur beberapa langkah. Kedua lengannya digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah. Wajahnya menjadi tegang dan matanya mendelik, memancarkan cahaya pembunuhan.
Dan dari sela-sela bibirnya terdengar suara mendesis. Siro ratuning geni, siro angmasani lakuning geni, jagat geni, langit iro langit geni, segara geni. Hai, apa yang kau lakukan di situ, ha? Tunggu, Adijata Gimbal. Kurasa orang ini ingin pandang ilmu. Dengar baik-baik. Aku tidak mempunyai urusan dengan orang-orang seperti kalian. Sebab kalian ini hanyalah orang-orang suruhan. Aku mempunyai urusan dengan pimpinan kalian. Dengan Pak Kepala Desa. Hei, apa maksudmu? Apa yang kau inginkan dariku? Empu Bajil tidak menjawab pertanyaan Kepala Desa Upaboga. Dia melangkah perlahan-lahan mendekati laki-laki setengah tua itu. Kemudian tangannya terjulur ke depan. Dan tiba-tiba saja, leher Pak Kepala Desa sudah berada dalam cengkeramannya. Lepaskan. Lepaskan. Aduh, panas sekali itu. Aku apakan leherku ini? Aduh. Dia sudah membunuh kepala desa kita. Hati-hati Jatiara Gimbal. Orang ini mempunyai ilmu yang tinggi. Aku tidak peduli Kakang Kulagiri. Ayo, kita keroyok saja dia. Kita pukul beramai-ramai. Ayo. Ya! Halaman rumah kepala desa menjadi hingar-bingar. Jagat Gimbal dan Kulagiri serta warga desa yang lain serentak mengeroyok Empu Bajil. Empu Bajil melayani serangan-serangan itu dengan lincah. Dia melompat ke sana kemari sambil mengirimkan pukulan ataupun tendangan balasan. Tapi lama-kelamaan Empu Bajil menjadi bosan. Dia ingin segera menyudahi pertarungan. Mendadak dia mundur 3 langkah dan secepat kilat menarik pedang naga puspa dari warangsanya. Majulah kalian beramai-ramai. Majulah. Supaya aku dapat membunuh kalian dalam sekali tebas. Iya. Yang bersama sulit ketika mendadak datang warga desa yang lain. Mereka datang dengan membawa senjatanya masing-masing. Empu Bajil mengamuk bagaikan orang kesurupan. Dalam waktu singkat dia sudah berhasil membunuh hampir 20 orang. Dan dia masih terus mengamuk. Dia mendadatkan pedang naga puspa ke sana kemari. Dan suatu ketika dia menebas rumah kepala desa hingga hancur berantakan. Dia terus bertarung sambil menyapu bersih rumah kepala desa Upaboga. Pertarungan telah berhenti. Mayat-mayat bergelimpangan di halaman rumah kepala desa. Dan tak seorang pun lagi berani menghadapi Empu Bajil yang masih menggenggam pedang naga puspa. Mereka melarikan diri sekencang-kencangnya. Sekarang yang tinggal hanyalah Empu Bajil seorang diri. Dia masih berdiri tegak di tengah-tengah halaman sambil melihat rumah kepala desa Upaboga yang mulai dimakan api. Pedang Ampuk ini sudah meminta korbannya lagi. Dan dia akan terus meminta korban. Dia memang pedang yang dahsyat. Dia akan tetap berada di dalam genggaman tanganku. Sampai suatu saat nanti aku bertemu dengan musuh-musuh besarku.
biasa. Aku sama sekali tidak menduga. Rupanya orang itu mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Dan pedangnya itu, Kakang, pedangnya itu seperti memancarkan api maut dari neraka. Iya. Untung kita segera kabur. Orang itu memang bukan tandingan kita. Lalu sekarang bagaimana dengan kita, Kakang Kulagiri? Kepala desa sudah terbunuh. Ya, majikan kita sudah tak ada lagi. Mau kemana lagi kita? Ya, kita harus mencari majikan yang baru. Kita ini hanya tukang pukul picisan. Kita hanya mengandalkan kemampuan otot. Kita tidak bisa bekerja dengan cara yang lain. Ya, tapi kepada siapa lagi kita akan bekerja? Ya, begini saja, Adijata Gimbal. Kita laporkan saja peristiwa ini pada pemerintah Majapahit. Aku mempunyai kenalan seorang pejabat kerajaan Majapahit. Dan kukira dia bisa menolong kita. Maksudku, dia bisa mencarikan pekerjaan yang tepat untuk kita. Ketika dua orang itu tengah sibuk berbincang-bincang, mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Dan tiba-tiba saja, seorang bertubuh cabul sudah berdiri di depan kuda-kuda mereka. Kalian berdua jangan menjadi orang-orang bodoh. Kalian tidak perlu melaporkan aku ke Majapahit. Itu tidak akan ada gunanya. Sebab kalian berdua pasti akan binasa di tanganku malam ini juga. Bagaimana Kakang Kulagiri? Bagaimana sekarang? Ampun Tuan, ampun. Kami mengaku kalah. Kami menyerah. Kalian ini orang-orang yang tidak sopan. Ayo cepat turun dari kuda. Iya. Kalian harus menaruh hormat kepada majikan kalian yang baru. Gimbal dan Kulagiri buru-buru turun dari kudanya masing-masing. Mereka gemetar ketakutan menghadapi pendekar cebol dari lereng Tengger itu. Dan mereka tidak berani berbuat apa-apa selain menunggu. Menunggu apa yang akan dilakukan untuk Bajil terhadap mereka. Ya, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan untuk Bajil pada Jata Gimbal dan Kulagiri? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan mereka berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tidula.
sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivana Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger dan Naga Puspa. Dalam seri ke-374 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal, Surya Tanjung sebagai Kula Giri, Suharman sebagai Kula Rampis, Beni sebagai Macan Rumpus, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Jatuh Gimbal dan Kula Giri berusaha kabur dari keributan di halaman rumah kepala desa. Sebelumnya dia sempat melihat pendekar cebol membantai warga desa Upaboga dengan pedangnya yang seolah-olah menyebarkan hawa maut. Mereka berusaha untuk meloloskan diri dari peristiwa pembunuhan besar-besaran itu. Tapi mereka terkejut. Tiba-tiba saja di depan kuda-kuda mereka telah berdiri pendekar yang mereka takuti. Percuma. Tidak ada gunanya kalian bermaksud melaporkan aku pada pemerintah Majapahit. Sebab apa? Sebab aku tidak akan memberi kalian kesempatan untuk tetap hidup sampai besok pagi. Bagaimana Kakang Kula Giri? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ampun Tuan, ampun. Kami masih mau hidup. Kami menyerah. Kami mengaku kalah. Ampunilah nyawa kami, Tuan Pendekar. Ayo cepat turun dari kuda. Iya. Kalian ini orang-orang yang tidak mempunyai kesopanan. Ayo turun. Baik, Tuan. Baik. Ayo kita turun, Kakang Kula Giri. Iya. Aku. Nah, Tuan. Kami sudah turun. Kami mohon ampun. Iya, Tuan. Iya, Tuan Pendekar. Kami mohon belas kasihan Tuan. Kami masih ingin hidup. Janganlah Tuan membunuh kami. Tadi aku sempat mendengar pembicaraan kalian. Kalian mengatakan bahwa selama ini kalian bekerja pada kepala desa Upaboga. Selanjutnya kalian mengatakan bahwa sekarang ini kalian sedang kebingungan. Kalian bingung karena kalian merasa tidak mempunyai majikan lagi. Bukankah demikian? Iya, benar Tuan. Selama ini kami memang bekerja pada kepala Upaboga. Kami adalah tukang-tukang pukul bayaran. Tukang-tukang pukul. Kalian bisa memukul apa? Memukul angin? Atau memukul dengkul manusia? Bukan main. Sekarang ini kalian berdua lebih mirip 2 ekor monyet tua yang sedang kedinginan. Sama sekali aku tidak melihat penampilan tukang-tukang pukul. Iya, kami mengaku bersalah Tuan Pendekar. Kami telah berani menyombongkan diri di depan Tuan Pendekar. Sekarang terserah apa yang akan Tuan lakukan terhadap diri kami. Tapi kami mohon, janganlah Tuan membunuh kami. Kami benar-benar masih ingin hidup. Itu soal nanti.
Sekarang aku ingin menawarkan sesuatu pada kalian. Apa itu, Tuan? Kira kalian akan setuju? Iya. Apa itu, Tuan? Bagaimana kalau kalian berdua sekarang bekerja padaku? Aku menawarkan untuk menjadi majikan kalian yang baru. Apakah kalian setuju? Oh, saya setuju, Tuan. Bukankah begitu, Kakang Kulagiri? Bukankah kau juga setuju? Iya, tentu saja Adi Jaka Gimbal. Lebih baik kita bekerja pada Tuan Pendekar ini. Baik, Tuan Pendekar, kami setuju. Bahkan kami merasa sangat bangga karena Tuan Pendekar telah sudi menjadi junjungan kami yang baru. Sudahlah, aku muak mendengar puji-pujian seperti itu. Aku bukan anak kecil lagi yang butuh puji-pujian dan sanjungan-sanjungan picisan. Sudahlah, pokoknya mulai sekarang kalian bekerja padaku. Kalian menjadi anak buahku. Dan kalian harus melaksanakan seluruh perintahku dengan sebaik-baiknya. Lupakan saja majikanmu yang lama. Maaf, Tuan. Maaf. Saya ingin tahu sedikit. Apakah Tuan Pendekar... maksud saya... Apakah Tuan adalah pendekar yang menamakan diri pendekar Syair Berdarah itu? Kau masih bandel juga rupanya. Goblok. Sudah kukatakan berkali-kali bahwa aku justru sedang mencari orang itu. Pendekar Syair Berdarah itu mempunyai hutang yang sangat besar yang harus segera dibayarnya kepadaku. Mengerti? Goblok. Iya. Kalau begitu, siapakah Tuan Pendekar ini? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Nanti kalian akan tahu. Sekarang aku akan mengadakan pembagian tugas. Siapa namamu? Nama saya Kulagiri, Tuan Pendekar. Nah, Kulagiri, ketahuilah, saya mempunyai kelompok. Dan saya mempunyai cita-cita yang saya tanamkan di dalam kelompok saya itu. Sekarang pergilah kau ke Bukit Pendem, ke puncak Bukit Pendem. Bukit Pendem? Di manakah itu letaknya, Tuan Pendekar? Kau harus bisa mencarinya sendiri, goblok. Iya, baiklah, Tuan. Nanti saya akan mencarinya. Dan pasti saya akan dapat menemukannya. Bagus. Dan setelah kau menemukan Bukit Pendem, pergilah ke puncaknya. Di puncak Bukit Pendem itulah aku menyembunyikan kelompokku. Temuilah pimpinan kelompok sementara. Orang itu bernama Ranggu. Selanjutnya kau bersama Ranggu kutugaskan untuk mengamankan puncak Bukit Pendem. Pokoknya segala sesuatu yang menyangkut keamanan Bukit Pendem, kuserahkan kepada kalian berdua. Nah, berangkatlah sekarang Kulagiri. Baik, Tuanku Pendekar. Aku pergi dulu, Adi Jaka Gimbal. Sampai ketemu lagi. Iya. Hati-hati, Kakang Kulagiri. Lalu apa yang harus saya lakukan, Tuan Pendekar? Kau ikut aku, Jaka Gimbal. Mulai sekarang kau tidak boleh pergi terlalu jauh dari sisiku. Kau harus membantu aku menemukan pendekar Syair Berdarah. Dan seorang wanita pendekar yang bernama Dewi Sambi. Nanti sambil berjalan akan kuceritakan lagi kepadamu siapa Dewi Sambi itu. Nah, ayo kita pergi. Mari, Tuan Pendekar. Lama juga perempuan ini pingsan. Sudah tidak sabar lagi aku menunggu. Tapi memang cantik. Kasihan perempuan ini, Kakang Korampis. Lukanya nampaknya cukup parah. Iya, aku bisa menyembuhkannya. Aku mempunyai pengetahuan tentang urat-urat darah. Kita lihat saja nanti. Kukira dia seorang pencopet pasar. Bagaimana pendapatmu, Adi Macan Rumpus? Kukira dia mempunyai peran yang cukup berat, Kakang. Sehingga dimasukkan dalam penjara. Kukira dia bukanlah seorang wanita baik-baik. Maksudmu seorang pelacur jalanan? Maksudku, mungkin dia mempunyai watak-watak jahat yang merusak. Lihat saja Kakang Korampis. Dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, dia masih nampak berbahaya.
Apanya yang berbahaya? Dia hanya seorang perempuan yang molek. Dia hanya pantas untuk dicumbu di atas ranjang. Bagiku dia sama sekali tidak berbahaya. Lihat Adimacan Rumpus. Iya, Kakang. Dia sudah sadar. Dia sudah sadar kembali. Hati-hati, Kakang. Aku masih belum bisa mempercayai wanita ini. Di manakah aku ini? Di mana aku ini sekarang? Tenanglah. Tenanglah, sayang. Kau sekarang berada di rumahku. Di rumah Ulu Rampis. Di rumahmu? Di mana itu? Tenang sajalah. Kau tidak perlu takut. Tidak perlu cemas. Aku akan melindungimu. Kalau sampai ada di antara teman-temanku yang ingin berbuat kurang senonoh padamu, akulah yang akan menghantam mereka. Aku mau duduk. Iya. Bantulah aku duduk. Tunggu, sayang. Tunggu. Aku akan membantumu. Ayolah. Jadi sekarang ini aku berada di penjara. Iya, benar, Manis. Kau di penjara bersama kami. Sekarang ini kau berada di penjara kerajaan Majapahit. Tapi kau tidak perlu khawatir. Di sini pun kita tidak kekurangan apa-apa. Dan sekarang ini, dengan kehadiranmu, maka kami semakin tidak kekurangan apa-apa lagi. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, sayang? Aku sedang sakit. Tubuhku lemah sekali. Nampaknya kau terluka parah. Kau pingsan cukup lama. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Aku dianiaya oleh suamiku. Suamiku orangnya sangat kejam. Aku dipukul sampai babak belur. Begitu. Lalu, mengapa justru kau yang dimasukkan ke dalam penjara? Aku difitnah. Aku difitnah oleh suamiku sendiri. Oleh saudara-saudara iparku dan oleh mertuaku. Aku tidak bisa melawan fitnah itu. Dan akhirnya, beginilah nasibku. Aku dijebloskan ke dalam penjara. Bukankah ini tidak adil? Di manakah letak keadilan itu? Sudahlah. Di penjara juga tidak apa-apa. Kita bisa membuat kesenangan-kesenangan bersama. Bukankah begitu, Adimacan Rumpus? Sakit sekali. Tubuhku serasa remuk. Sakit sekali rasanya. Aku dapat menyembuhkanmu. Aku mempunyai sedikit pengetahuan tentang urat-urat darah. Maukah kau keurut sebentar? Kau bisa? Lihat. Lihat, Adimacan Rumpus. Ini juga pernah bawa belur. Dia dikeroyok oleh prajurit-prajurit Majapahit. Dia dipukul beramai-ramai sampai remuk tulang-tulangnya. Dan akulah yang menyembuhkannya. Tanya sendiri pada orangnya. Kalau begitu, kau dapat membantu aku. Kau dapat memulihkan keadaanku. Tolonglah aku. Itu soal mudah, Manis. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya setelah sembuh nanti, kau mau tidur dalam pelukan Kolor Rampis. Bagaimana? Kau setuju bukan? Itu syarat yang menyenangkan. Mestinya kau setuju. Iya. Baiklah. Aku setuju. Baiklah. Sekarang sembuhkanlah penyakitku ini.
Beres manis. Ayo, kalian semua berpaling ke arah dinding. Jangan melihat kemari. Aku akan mengobati luka-luka wanita ini. Ayo, berpaling ke arah dinding. Awas, barang siapa berani mengintip kemari, akan kurunukkan kepalanya. Rampis selalu menyuruh Dewi Sambi berbaring di lantai ruangan tahanan. Dewi Sambi menuruti saja apa yang diperintahkan kepadanya. Kolor Rampis kemudian meraba-raba seluruh tubuh Dewi Sambi, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Dia terus meraba, memijit dan mengurut. Aduh, sakit sekali. Sakit sekali. Tahanlah sayang. Aku akan terus mengurut, bahkan dapat kesembuhkan. Peruncukan berhasil. Dia masih terus menolak. Macan Rumpus. Kakang, dia belum sembuh benar. Bersabarlah pada sebentar. Sampai kapan? Aku sudah tidak tahan lagi. Coba kau rapat dadaku. Rasakanlah denyut jantungku. Hampir setiap malam jantungku berdebar-debar. Kurang ajar. Kehadiran membuatku repot. Kakang, nampak dia tidur pulas sekali. Kau sudah mengurutnya 5 kali, dan kulihat dia memuntahkan darah segar beberapa kali dari mulutnya. Sekarang nampaknya keadaannya sudah menjadi lebih baik. Tapi aku belum mendapatkan apa-apa di Macan Rumpus. Aku rugi. Kalau dia terus-menerus seperti itu, sebulan lamanya, aku bisa gila. Kakang, apa yang akan kau lakukan, Kakang? Aku sudah tidak sabar lagi, Adi Macan Rumpus. Kurang ajar. Aku sudah tidak tahan lagi. Jangan, Kakang. Jangan. Dia masih belum sembuh benar. Persetan dengan penyakit itu. Pokoknya malam ini dia harus tidur dalam pelukanku. Rampis selalu merangkak mengendap-endap menghampiri Dewi Sambi yang tidur terlentang di sudut ruangan tahanan. Hanya ada sebuah cahaya lampu minyak jarak terpancang di sudut ruangan. Cahaya taram kemarin itu semakin membakar hawa nafsu Kolor Rampis. Kolor Rampis tidak sadar lagi. Dia merayap mendekati wajah Dewi Sambi. Dan ketika dia bermaksud mencium wajah itu, mendadak, waduh! Ajar! Rupanya dia tidur. Iya, dia masih tidur kok. Tapi mengapa dia menampar pipiku keras sekali? Mungkin dia tidak sengaja. Kolor Rampis kemudian mendekati betis Dewi Sambi yang tersingkap sedikit. Dia bermaksud meraba betis itu dengan kedua belah telapak tangannya. Tapi mendadak, langsung kedut. Dia ini tidur apa tidak? Kurang ajar. Mungkin dia hanya pura-pura tidur. Ada apa, Kakang Kolor Rampis? Kenapa kau menjerit kesakitan? Kurang ajar. Rupanya kau sengaja ya? Kau sengaja menampar pipiku. Dan kau sengaja menendang mukaku.
Memangnya kenapa kau disengaja? Awas kau. Awas kalau kau berani mengingkar janjimu. Aku sudah pernah berjanji apa padamu, Kakang? Kau berjanji, kalau aku sudah berhasil menyembuhkan kamu, maka kau akan tidur dalam pelukanku. Itulah janji yang harus kau tepati. Kurang ajar, perempuan edan. Apakah kau waras atau tidak? Pikir saja sendiri. Kulo Rampis. Kalau kau ingin tidur bersamaku, kau harus dapat menundukkan aku. Kau pikir aku ini siapa? Kau pikir aku ini pelacur murahan? Kau pikir aku ini seorang wanita yang bisa diperlakukan seenaknya saja? Jadi kau mengadakan syarat juga. Bagus. Bagus. Aku akan melayani tantanganmu. Aku akan menundukkanmu. Aku akan membuatmu bertekuk lutut di depanku. Dan setelah itu, kau harus melayani keinginanku. Sangat geram, dia menjadi kusar. Dia merasa malu sekali karena telah diperlakukan serendah itu oleh seorang wanita. Sementara itu Dewi Sambi yang nampaknya sudah segar kembali, sambil tersenyum mulai membuat kuda-kuda. Sementara para tahanan yang lain berdiri mengitari dinding sambil menonton apa yang akan terjadi. Wah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Peristiwa apa yang akan terjadi dalam ruangan tahanan kerajaan Majapahit itu? Dan apa yang akan dilakukan oleh Dewi Sambi? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bernama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-375 ini didukung oleh para pemain Suherman sebagai Kolor Rampis, Margaret sebagai Dewi Sambi, Beni sebagai Macan Rumpus, Nusri sebagai Lembu Sora, Ivonero sebagai Sakawuni, Refli Lubis sebagai Denung Wira, Elias sebagai Gajah Biru, Idris Apandi sebagai Ranapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rampis, salah seorang penghuni ruangan tahanan kerajaan Majapahit, ternyata berhasil menyembuhkan luka-luka Dewi Sambi. Dan malam itu dia bermaksud menagih janji. Tapi dia menjadi sangat gusar. Dia menjadi kesal karena Dewi Sambi telah mempermainkannya. Bahkan perempuan itu berani berbuat lebih kurang ajar lagi. Dia telah memukul dan menendang wajahnya. Kurang ajar. Perempuan edan. Apa yang kau lakukan ini? Apa yang kulakukan? Tanya saja pada orang-orang yang berada di ruangan ini. Apa yang baru saja kulakukan kepadamu? Perempuan sial. Kau telah berani mempermainkan Kolor Rampis. Oh, mengapa aku tidak berani? Kau harus menepati janjimu padaku. Aku telah berjanji apa padamu? Ada banyak saksinya. Kau telah berjanji padaku bahwa kalau aku dapat menyembuhkan luka-lukamu, maka kau bersedia tidur dalam pelukanku. Itulah janjimu. Banyak yang mendengarkannya. Banyak yang menjadi saksinya. Dan kau tidak mungkin mengingkari janjimu. Kau tidak akan berani. Oh, kau harus berbuat adil terhadap seorang wanita, Kakang Kolor Rampis. Apa maksudmu? Aku hanya menagih janji. Apakah ini tidak adil? Kau telah memojokkan aku. Dan itu artinya kau tidak adil. Sekarang begini saja, Kakak. Aku akan bersedia menepati janjiku. Kalau kau dapat memenuhi persyaratannya. Kau jangan minta persyaratan yang macam-macam. Kita sekarang ini berada di dalam penjara. Aku tidak bisa bergerak. Aku tentu saja tidak bisa memenuhi permintaanmu. Kalau misalnya kau minta emas picis Raja Brana. Misalnya kau minta gelang ataupun kalung-kalung mutiara. Kau jangan coba-coba mempermainkan aku, hai perempuan gendang. Kau tidak perlu khawatir, Kakak. Aku tidak akan minta macam-macam. Dengarlah persyaratan yang kuajukan kepadamu. Persyaratan ini tidak mengada-ada. Kau tidak perlu keluar dari ruangan penjara ini untuk memenuhi persyaratanku. Cepat katakan. Apakah aku harus memukul roboh penghuni tahanan ini satu persatu? Hah? Cepat katakan. Mereka tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini. Urusan ini hanyalah urusan kita berdua saja. Kolor Rampis, kalau kau dapat mengalahkan aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Apa katamu? Kau baru saja mengatakan apa? Barangkali aku salah dengar. Dia mengatakan apa di Macan Rumpus? Barangkali dia bersungguh-sungguh, Kakak Kolor Rampis. Coba sebentar. Aku ingat-ingat. Kau tidak salah. Dia mengatakan bahwa kalau aku dapat mengalahkannya, maka dia akan memenuhi janjinya padaku. Apa benar dia berkata begitu, Adi Macan Rumpus? Coba,
Aku kok tidak percaya lagi pada pendengaranku. Memang dia berkata begitu, Kakang Kolorampis. Dan kukira dia tidak main-main. Hei perempuan edan. Jadi kau menentangku, Kau menantang baku hantam dengan Kolorampis? Dengar baik-baik. Aku ini adalah seorang pendekar yang sudah kenyang makan garam. Aku pernah menjadi perampok jalanan. Aku pernah menjadi begal. Aku ini kimbongnya maling. Aku ini pimpinan keju. Aku adalah raja-rajanya penjahat. Kalau kau berjalan dari kaki Gunung Bromo, mulai dari desa Panitikan, Torianta Pada, Kali Saludung, Lawang Gajah, sampai ke desa Watu Papat, tanyakanlah kepada orang-orang yang kau temui di tengah jalan. Mereka pasti akan mengenal siapa itu Kolorampis. Aku ini sedang berkata sungguh-sungguh, hei wanita gemblong. Aku sudah malang melintang di permukaan bumi yang keras dan padat ini. Tapi baru ku dengar sekali ini. Ada seorang wanita. Mana wajahnya cantik. Pipinya seperti buah dursana. Matanya seperti kelinci. Tapi tiba-tiba dia berani menantang perang tanding denganku. Apa ini tidak salah? Pastilah kau hanya main-main, bukan? Aduh! Setan belang! Kau telah berani menamparku lagi, ha? Kalau kau masih juga mengoceh ngalur ngidul, tak ada juntrungannya seperti itu. Aku akan membuatmu babak belur, Kolorampis. Kau tidak perlu menyombongkan dirimu di depanku. Sekalipun aku seorang wanita, belum tentu kau dapat mengungguli kepandaianku. Kau tidak percaya? Babu. Baiklah. Akan kulayani tantanganmu. Supaya kau puas. Ada-ada saja. Hai dengar. Dengar teman-teman. Kalian semuanya yang berada di ruangan tahanan ini. Dengar baik-baik. Aku akan bertanding melawan wanita gemblong ini. Kalian boleh menonton. Dan kalian akan menjadi saksi. Kalau aku berhasil memenangkan pertarungan, maka dengan sendirinya, dia akan menjadi milikku. Tidak seorang pun di antara kalian kuizinkan mendekatinya. Karena dia hanya akan menjadi milikku. Jangan terlalu yakin, Kolorampis. Bersiap-siaplah. Kau akan segera bisa mengukur sampai sejauh mana kemampuanmu. Hebat juga seranganmu. Pantas kau berani menantang aku. Untung aku segera menghindar. Kalau tidak segera membuang tubuhmu ke kiri, kukira tulang rahangmu perlu diurut, Kolorampis. Setan belang. Jangan keburu sombong kau perempuan edan. Sekarang ganti aku yang akan menyerang. Nah, bersiaplah. Baru saja Rekrian Demung dan Gajah Biru melaporkan padaku. Mereka mengatakan bahwa Kakang Ramapati sudah berhasil meringkus salah seorang pimpinan kaum perusuh. Iya, saya juga sudah mendengarnya, Paman Lembu Sora. Saya mendengar dari salah seorang prajurit jaga. Katanya Dewi Sambe sudah tertangkap dan sekarang dipenjarakan. Kita tidak perlu bersikap buruk terhadap keberhasilan mereka itu, Sakawuni. Sebab keberhasilan mereka adalah juga keberhasilan kita. Kita tidak boleh memusuhi mereka. Sekalipun kita kecewa, kita harus tetap bersahabat. Sebab bagaimanapun juga kita adalah sama-sama pamong Praja Majapahit.
Benar, Paman Lembu Sora. Sekarang begini. Apa saja yang dilakukan oleh Paman Ramapati dan anak-anak asuhnya, Rekrian Demungwira? Saya belum mendapat beritanya lebih jauh, Gusti Lembu Sora. Saya hanya tahu bahwa sekarang ini Dewi Sambi dimasukkan ke dalam penjara, dicampur dengan gerombolan perampok ataupun penyamun jalanan. Kami sama sekali tidak diperbolehkan untuk mendekati ruangan tahanan itu, Gusti Lembu Sora. Apa benar begitu, Gajah Biru? Benar, Gusti Lembu Sora. Gusti Ramapati menempatkan berpuluh-puluh orang prajurit di lorong menuju ruang tahanan itu. Sebenarnya Paman Lembu Sora berhak menemui tahanan itu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu tidak bisa kulakukan, Sakawuni. Sekarang ini kalian tahu, keadaanku semakin terjepit. Kakang Ramapati selalu membatasi ruang gerakku. Bahkan untuk menghadap Sang Prabu saja, hal itu tidak dapat kulakukan dengan mudah seperti dulu lagi. Jelas bahwa Gusti Ramapati ingin menyingkirkan Gusti Lembu Sora. Jangan berpikir terlalu jauh, Gajah Biru. Kita tidak boleh mencurigai seseorang tanpa ada bukti-bukti yang cukup. Tapi segala tindakan Gusti Ramapati selalu merugikan pihak Gusti Lembu Sora. Apakah ini bukan barang bukti? Sudahlah. Kalian bersabar saja dulu. Aku sedang mengusahakan cara-cara bagaimana supaya hubungan kita yang kurang selaras ini dapat diperbaiki lagi. Aku tetap menganggap mereka semua adalah kawan-kawanku. Barangkali Kakang Ramapati bermaksud baik. Hanya cara-caranya saja yang kurang dapat kita setujui. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Paman Lembu Sora? Kita tunggu saja perkembangannya, Sakawuni. Mudah-mudahan saja mereka berhasil mengorek keterangan dari mulut tawanan itu. Sehingga komplotan perusuh segera bisa kita gulung habis. Dan kalau memang terjadi demikian, kita pun harus merasa bangga dan senang. Kita jangan iri. Kita jangan mempunyai hati yang dengki. Kita semua bekerja untuk Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana dan untuk Majapahit. Tahanan kerajaan Majapahit masih terjadi pertarungan antara Dewi Sambi melawan Kolo Rampis. Sekarang Kolo Rampis baru menyadari siapa wanita menjadi lawan tandingnya. Dia tidak lagi berani meremehkannya atau merendahkannya. Dia bertarung dengan sungguh-sungguh dan dia bersungguh-sungguh ingin merobohkan lawannya. Tapi usahanya senantiasa gagal karena serangan-serangannya dapat ditepiskan ataupun dihadang oleh jurus-jurus Dewi Sambi yang begitu lincah dan cekatan. Kolo Rampis menjadi sangat penasaran. Di samping itu dia juga merasa malu karena pertarungan itu ditonton oleh teman-temannya sesama penghuni ruang tahanan. Mampus kau perempuan edan! Setan betina, kau telah membuatku malu. Kau telah menghina Kolo Rampis. Aku akan membunuhmu. Aku pasti membunuhmu. Sabar, Kakang. Sabar. Tahanlah. Jangan menuruti hawa nafsumu, Kakang. Sudah kukatakan bahwa wanita ini berbahaya. Dia mempunyai ilmu kanuragan yang jauh melebihi kita. Jahanam. Aku tidak takut Adimacan Rumpus. Aku tidak takut menghadapi wanita edan ini. Aku tidak sudi direndahkan seperti ini. Kolo Rampis, kalau kau masih juga belum puas, aku akan memperlihatkan sebuah tontonan yang jauh lebih menarik. Tontonan yang lebih menarik, tapi lebih mengerikan. Dan sayang sekali kau terpaksa menanggung akibatnya.
Sambi kemudian melompat mundur, merapat pada dinding ruangan. Pendekar wanita itu kemudian menggosok-gosokkan kedua belah telapak tangannya. Dan semua yang berada di ruangan itu melihat telapak tangan perempuan itu mengepulkan asap keputih-putihan. Wajah Dewi Sambi mendadak berubah menjadi sangat garang. Wajah seorang iblis betina yang haus darah. Hilang lenyap sudah kecantikannya. Yang nampak sekarang adalah seorang Dewi yang baru saja turun dari api neraka. Nah, Kolerampis, sebutlah nenek moyangmu. Sebutkanlah nama-nama para leluhurmu. Mintalah ampun kepada mereka atas dosa-dosamu. Bertobatlah sebelum akhir maut merenggut malam ini. Tunggu. Jangan lakukan itu. Siapa kau? Namaku Macan Rumpus. Aku adalah sahabat baik Kakang Kolerampis. Tunggulah. Jangan kau lakukan itu. Sahabat baikmu itu telah berbuat tidak baik kepadaku. Itulah sebabnya aku akan memberikan ganjaran yang setimpal. Dia harus menanggung segala perbuatannya yang tidak senonoh kepadaku. Ampunilah dia. Dia memang begitu. Aku tahu. Kami semua tahu bahwa dialah yang bersalah. Tapi kami mohon ampunilah sahabatku ini. Minggir, Macan Rumpus. Aku tidak akan bisa mengampuni sahabatmu ini. Dewi Sambi mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Asap tipis masih mengepul di telapak tangan itu. Dan mulut Dewi Sambi mendesis ketika tubuhnya membuat ancang-ancang untuk melontarkan pukulan dahsyat. Pukulan Aji Tapak Wisa. Dewi Sambi segera mengurungkan pukulannya, karena mendadak sang Ramapati dan rombongannya datang. Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa dan Rabanyak ikut serta dalam rombongan itu. Baik Rapangsa maupun Rabanyak, sama seperti hanya Rawedeng dan Rayuyu, dua-duanya adalah juga anak asuh sang Ramapati. Sepertinya aku mendengar ribut-ribut di ruangan ini. Ada apa? Ada perkelahian lagi? Tidak. Kami sudah bosan berkelahi. Bagus. Berkelahi sebagai perampok memang membosankan. Sebab tidak ada banyak gunanya. Kaukah itu yang bernama Dewi Sambi? Benar. Akulah Dewi Sambi. Ada apa? Kau mempunyai nama yang cukup terkenal. Kau terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang disegani. Tapi sayang sekali, perbuatanmu seringkali melanggar undang-undang ataupun peraturan-peraturan kerajaan. Kau seringkali membuat resah, membuat kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Mengapa kau tidak memilih cara hidup yang lain, yang lebih terhormat, yang lebih baik? Jadi kau merasa mempunyai cara hidup yang lebih terhormat? Lebih baik dibandingkan dengan cara hidupku? Rasanya pendapatmu itu tidak benar. Pendapatmu hanya sepihak. Semua orang tahu bahwa merampok dan membunuh orang di jalanan adalah perbuatan yang tidak baik. Mengapa itu kau lakukan? Aku melakukan karena memang aku ingin melakukannya. Jadi kau tidak menyesali perbuatanmu itu? Aku tidak pernah menyesali apapun yang telah kulakukan. Baiklah. Sekarang aku ingin mengajukan pertanyaan padamu. Kalau kau dapat memberikan keterangan yang kami butuhkan, maka hukumanmu barangkali akan memperoleh keringanan. Terima kasih. Jawablah pertanyaanku. Apakah benar pimpinan kelompok perusuh yang banyak mengacau di sekitar kerajaan Majapahit akhir-akhir ini bernama Empu Tong Bajil? Kau tentu mempunyai banyak trik sandi. Apakah mereka tidak bisa bekerja dengan baik sehingga kau mengajukan pertanyaan itu padaku? Jawab saja pertanyaanku, Dewi Sambi. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Kau cukup menjawab pertanyaanku. Di mana kalian membuat sarang? Sarang? Iya. Hanya burung yang memiliki sarang. Kami tidak mempunyai sarang. Maksudku,
Di mana kau membuat tempat persembunyian? Di mana kau dan kelompokmu membuat tempat persembunyian? Kau tidak akan memperoleh jawaban yang memuaskan. Percayalah. Jadi kau tidak bersedia memberikan keterangan yang memuaskan? Iya. Aku tidak berbakat menjadi pengkhianat. Akan kita lihat nanti. Aku belum bisa mempercayai bahwa kau akan mempunyai pendirian yang kokoh. Kau adalah seorang wanita yang cukup cantik. Kau pastilah menyayangi kecantikanmu itu. Raweding, Rayuyu, Rabangsa, dan Kora Banyak, keluarkan perempuan ini dari penjara dan bawa dia ke tiang penyiksaan. Rawedeng, Rayuyu, Rabangsa, dan Rabanyak kemudian membuka pintu penjara. Mereka meringkus Dewi Sambi dan segera membawa pergi. Dengan dikawal kurang lebih 30 orang prajurit Majapahit, mereka membawa Dewi Sambi ke tiang penyiksaan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh Dewi Sambi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivona Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-376 ini,
didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Margaret sebagai Dewi Sambi, Dedi sebagai Rabanyak, Harry sebagai Rayuyu, Ivonero sebagai Sakawuni, Elias sebagai Gajah Biru, Rafli Lubis sebagai Temung Wira, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dewi Sambi mengurungkan niatnya untuk melontarkan pukulan Aji Tapak Wisanya kepada Kolorambis ketika mendadak Sang Ramapati datang. Sang Ramapati mengunjungi ruangan tawanan dengan disertai Rabanyak, Rapangsa, Rawedeng, dan Rayuyu. Sementara itu sekitar 20 orang prajurit berjaga-jaga di depan pintu ruang tawanan. Sang Ramapati menanyakan kepada Dewi Sambi tentang kelompok kaum perusuh yang akhir-akhir ini mengacau darah di sekitar kota Majapahit. Dewi Sambi tidak bersedia memberikan jawaban yang memuaskan. Sang Ramapati kelihatan sangat kesal, namun dia berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. Bahkan sebaliknya, dia tersenyum manis kepada Dewi Sambi. Kau seorang wanita cantik, Dewi Sambi. Apakah kau tidak menyayangi kecantikanmu? Dewata Agung telah mengadugerahkan wajah yang cantik untukmu. Seharusnya kau bisa memeliharanya dengan baik. Aku tahu maksud kata-katamu. Kau tentu berusaha untuk mengancam aku, bukan? Di sini kau hanyalah seorang tawanan, Dewi Sambi. Mungkin di luar sana kau bisa bergerak leluasa sebagaimana seorang pendekar. Tapi di sini kau hanyalah seorang tawanan. Kalau kau cukup bijaksana, maka kau tentulah berusaha agar kami meringankan hukumanmu atau bahkan membebaskanmu. Nah, hal itu bisa kau peroleh jika kau mau memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan. Kau tidak perlu membujuk aku. Sejak semula sudah kukatakan bahwa aku tidak akan memberikan jawaban yang memuaskan. Apakah itu belum cukup? Baiklah, itu pilihanmu sendiri. Kau akan segera melihat apa yang terjadi. Ramadin, Rayuyu, Rabanyak, dan kau Rapangsa, keluarkan wanita ini dari penjara dan bawalah dia ke tiang penyiksaan. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa segera bergerak cepat. Dewi Sambi dikeluarkan dari penjara dalam keadaan terikat kedua belah tangannya. Kemudian wanita pendekar itu dikirim menuju tiang penyiksaan yang terletak di sebelah utara dinding benteng Istana Majapahit. Tiang penyiksaan itu berdiri dengan megahnya. Tiang itu terbuat dari kayu hutan yang sangat keras, kemudian dipancangkan di tengah-tengah halaman. Tiang kayu itu biasanya dipergunakan untuk menyiksa para tawanan yang ingin dikorek keterangannya. Nah, Dewi Sambi, lihatlah. Tiang ini berdiri cukup kokoh. Sekalipun ada seekor gajah mengamuk dan menyeruduk tiang ini, maka dia tidak akan roboh. Sebentar lagi tubuhmu akan diikat pada tiang ini. Dan selanjutnya kau akan bertarung melawan cambuk para algojo. Mereka akan mencambuk kulitmu hingga terkelupas. Tentu rasanya pedih sekali. Dan hal itu sangat disayangkan. Bagaimana kalau tiba-tiba mereka mencambuk wajahmu yang mulus? Pipimu pasti akan pecah dan mengeluarkan darah. Dan barangkali bulatan matamu yang indah itu pun akan pecah. Pikirkanlah baik-baik, Dewi Sambi, sebelum semuanya terjadi. Tentu akan sangat mengerikan sekali jika hal itu terjadi pada diriku. Ya, kecuali kau merubah sikapmu dan kau mau bekerja dengan kami. Kami hanya ingin minta sedikit keterangan darimu. Kami ingin tahu di mana letak sarang persembunyian kaum perusuh itu,
siapa nama pemimpinnya dan berapa orang jumlah anak buahnya. Aku tidak akan merubah pendirianku. Kau hanya membuang-buang waktu saja. Mari kita lihat. Mari kita lihat apakah kau akan tetap setia pada sikapmu itu. Raweding dan kau Rayuyu, ikat perempuan ini. Raweding dan Rayuyu segera membawa Dewi Sambi naik tangga tiang penyiksaan. 10 orang prajurit Majapahit membantu mereka mengikat Dewi Sambi yang nampaknya tidak senang diperlakukan seperti itu. Dewi Sambi berusaha untuk berontak, tapi akhirnya kedua belah tangannya berhasil juga diikat pada tiang. Cukup, Raweding. Baiklah, kalian berdua mundur. Sekarang aku ingin melihat kepandaianmu melecutkan cambuk. Rabanyak. Majulah ke depan. Baik, Gusti Ramapati. Dengar, Dewi Sambi. Rabanyak ini adalah juga seorang pendekar. Dia sangat pandai melecutkan cambuk. Dia terkenal dengan pendekar cambuk. Kalau dia mau dan kuizinkan, dia dapat menguliti kepalamu dengan cambuknya. Dan kau pasti tidak percaya kalau kukatakan bahwa Rabanyak ini dapat menebang sebuah pohon dengan ujung cambuknya. Kau akan merasakannya sendiri nanti. Apakah kau sudah siap, Rabanyak? Hamba siap, Gusti. Bagus. Untuk tahap yang pertama ini, janganlah berlaku terlalu kejam. Aku ingin melihat kau mencambuk wanita pendekar yang keras kepala itu bagian betisnya saja. Cepat kerjakan, Rabanyak. Baik, Gusti. Tunggu. Hentikan dulu, Rabanyak. Nah, bagaimana rasanya, Dewi Sambi? Aku melihat sebuah tontonan yang sangat manis, sangat menarik. Kau menjerit bagaikan seorang gadis yang nakal. Sekarang aku ingin bertanya, bagaimana kalau misalnya ujung cambuk itu menampar wajahmu? Kau tentu bisa membayangkannya sendiri. Wajahmu akan rusak berat. Dan ujung cambuk Rabanyak ini sanggup merubah kecantikan wajahmu menjadi seperti hantu. Hentikan! Bunuhlah aku! Aku tidak takut mati! Kau tidak perlu mengancam aku! Kau tidak perlu menakuti aku! Tidak, Dewi Sambi. Kami tidak akan begitu saja membunuhmu. Itu adalah pekerjaan tolol. Kecuali tentu saja kalau kau benar-benar telah membuat kami kehilangan akal. Rabanyak. Iya, Gusti Ramapati. Sekarang cambuklah wanita ini bagian punggungnya sampai kulit punggungnya terkelupas dan meneteskan darah. Baik, Gusti. Iya. Ujung cambuk Rabanyak terus mengajar punggung Dewi Sambi. Maka pendekar lihat-lihat kesakitan. Dia menjerit, mengerang dan merujuk berasa sakit. Tapi ujung cambuk Rabanyak tidak memberinya ampun. Dia terus menggeletar di tengah kolam kuda. Kemudian menyambar punggung Dewi Sambi, berusaha mengelupas kulitnya. Dan darah pun menciprat ke sana kemari. Rabanyak terus mencambuk dan mencambuk. Dia masih mencambuk ketika kepala Dewi Sambi terkulai. Sang Ramapati buru-buru menghampiri Rabanyak yang ingin terus mencambuk. Cukup, Rabanyak. Sekarang kau mundur ke sana. Simpan dulu cambukmu. Baik, Gusti Ramapati. Nampaknya wanita itu pingsan, Gusti Ramapati. Ya, nampaknya begitu. Coba aku akan melihatnya. Benar, dia pingsan. Rupanya dia tidak mampu lagi menahan rasa sakit. Raweding, Rayuyu, dan Ko Rapangsa.
Turunkan wanita itu dari tiang penyiksaan. Kita tidak akan bisa mengorek keterangan apapun dari mulut seseorang yang sedang pingsan. Rawedeng, Rayuyu, dan Rapangsa kemudian naik ke atas tangga penyiksaan. Mereka bertiga melepaskan tali pengikat Dewi Sambi. Tapi rupanya mereka lengah, termasuk sang Ramapati sendiri. Ketika Rawedeng melepaskan tali pengikat yang terakhir, yang melingkari pergelangan tangan Dewi Sambi, mendadak semuanya minggir. Dewi Sambi, kau jangan membuat kesulitan. Ayo, bunuhlah Dewi Sambi. Aku tidak gentar menghadapi maut. Aku dilahirkan ke muka bumi ini sebagai seorang pendekar. Lebih baik aku binasa daripada harus dihina seperti ini. Jangan memaksa kami untuk bertindak lebih jauh, Dewi Sambi. Kau pikir aku hanya menggertak? Sama sekali tidak. Bagaimanapun juga kalian tidak akan bisa memaksaku untuk menjadi seorang pengkhianat. Kalian tidak akan memperoleh keterangan apa-apa dari mulutku. Aku tidak akan memberikan keterangan apapun juga. Kalau memang demikian, barangkali kami terpaksa membunuhmu. Ayo anak-anak, kepung wanita ini. Tangkap dalam keadaan hidup. Jangan sampai dia meloloskan diri. Kalau memang sukar untuk ditangkap, bunuh saja dia. Ayo, ayo, ayo. Dewi Sambi bertarung dengan garang. Dia menerjang ke sana kemari. Dalam beberapa orang prajurit Majapahit berhasil dirobohkannya. Sang Ramapati menjadi sangat geram. Kemudian dia memerintahkan prajurit-prajurit yang lain ikut membantu menyekul wanita pendekar itu. Melihat jumlah orang yang mengeroyoknya semakin bertambah banyak, Dewi Sambi kabur. Dia melompati sebuah tembok yang cukup tinggi. Dewi Sambi berusaha untuk meloloskan diri, tapi dia tidak bisa berlari terlalu jauh. Dia hanya bisa berlari ke sana kemari di sekitar bangunan Istana Majapahit. Untuk menghindari berpapasan dengan para prajurit jaga, Dewi Sambi bergantung di balik dinding benteng, berpegangan pada tanaman-tanaman menjalar. Kurang ajar. Dinding benteng itu terlalu tinggi. Aku tidak mungkin bisa melompatinya. Dan banyak sekali prajurit-prajurit jaga berkeliaran di sana-sini. Aku pasti akan tertangkap lagi. Dan aku tidak sudi perlakukan seperti binatang. Lebih baik aku mati. Nampaknya lorong ini cukup aman. Kalau tidak salah, di balik lorong ini merupakan gapura menuju pintu gerbang istana bagian belakang. Saja aku dapat merobohkan para penjaga gapura itu, tentulah aku bisa keluar dari istana ini. Mudah-mudahan saja tidak terlalu banyak para prajurit jaga yang berkeliaran di sekitar tempat ini. Dada Dewi Sambi bergemuruh karena rasa tegang.
Setelah menahan napas sesaat lamanya, wanita pendekar itu pun melompat turun dari balik dinding benteng. Jantung Dewi Sambi serasa berhenti berdenyut. Tiba-tiba saja di depannya sudah berdiri seseorang. Dan nampaknya orang itu adalah seorang wanita. Dia berdiri dengan tegak, dengan kedua belah kaki memasang kuda-kuda. Dan nampaknya dia sengaja menghadang Dewi Sambi. Siapa kau? Minggirlah. Aku mau lewat. Apakah kau sudah tidak mengenaliku lagi, Dewi Sambi? Apakah kita pernah bertemu? Telah beberapa kali kita bertemu. Coba perhatikanlah baik-baik. Kau pasti akan dapat mengingat siapa diriku. Sakawuni. Benarkah kau Sakawuni? Menyerahlah saja, Dewi Sambi. Berikanlah tanganmu untuk kuikat. Kau jangan membuat huru-hara di istana Majapahit. Kau sudah dikepung. Tak gunanya lagi kau melarikan diri. Jangan ikut campur urusan ini, Sakawuni. Kalau kau benar-benar pendekar sejati, janganlah memanfaatkan keadaanku yang terjepit seperti ini. Kau bisa memilih hari yang paling baik, tempat yang paling baik untuk bertanding. Tapi jangan sekarang, Dewi Sambi. Aku tak ingin bertanding denganmu. Aku sekarang ini ingin menangkapmu. Dan aku akan segera menangkapmu dan menjebloskanmu kembali ke dalam penjara. Lakukanlah, Sakawuni. Lakukanlah kalau memang kau bisa. Pasti akan kulakukan. Hiat! Kesekian kalinya, mereka bertemu dan bertarung. Sakawuni menerjang Dewi Sambi dengan jurus-jurus lengan seribunya, sementara Dewi Sambi membentengi dirinya dengan jurus-jurus tapak wisa. Dua orang pendekar wanita itu bertarung dengan sengit. Tampaknya kemampuan mereka memang benar-benar seimbang. Karena Dewi Sambi bermaksud meloloskan diri, maka dia tak ingin pertarungan berlangsung terlalu lama. Karena itu dia segera menyiapkan aji tapak wisanya. Sakawuni pun segera menyiapkan jurus angin lengan seribunya. Dua orang pendekar itu sudah berdiri berhadap-hadapan, siap melontarkan pukulan mautnya masing-masing. Dewi Sambi melompat, demikian pula Sakawuni melompat ke depan. Tangan Dewi Sambi terangkat tinggi ke udara, dan Sakawuni menyambut pukulan aji tapak wisa. Mampus kau, Sakawuni! Aji tapak wisa! Begitu dua pukulan maut itu berbenturan, maka tubuh Sakawuni dan tubuh Dewi Sambi terpental ke belakang. Mereka sama-sama roboh menggelinding di lantai lorong. Tak lama kemudian Gajah Biru dan Rekrian Demung Wiram muncul. Mereka segera menemui Sakawuni yang masih tergeletak di lantai lorong. Nini Sakawuni. Oh, tidak apa-apa, Nini Sakawuni. Kakak Gajah Biru. Tidak, aku tidak apa-apa. Siapakah wanita itu, Nini? Dialah Dewi Sambi. Kami baru saja bertarung. Dia bermaksud melarikan diri.
Tangkaplah mereka, Kakang Demunggira. Tangkaplah dan ringkuslah wanita itu. Kekrian Demungwira dan Gajah Biru segera bergerak mendekati Dewi Sambi yang masih tergeletak di lantai lorong. Mereka kemudian meringkus wanita itu. Dewi Sambi nampaknya kembali terluka setelah mengalami benturan. Walaupun tidak pingsan, dia nampaknya mengalami rasa sakit juga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Dewi Sambi selanjutnya di Istana Majapahit? Dan apa yang akan dilakukan oleh Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.